Sebelum kita memasuki kebaktian, marilah kita cermati panduan kebaktian online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya kebaktian. Nonaktifkan segala panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya selama mengikuti kebaktian yang sedang berlangsung. Ikutilah kebaktian dengan tepat waktu dan hindari melakukan percepatan, karena setiap bagian liturgi dari kebaktian itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Ikut sertalah di dalam setiap mata liturgi yang ada, sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam kebaktian online. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online, dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Setelah kebaktian selesai, saudara bisa meneruskan ibadah bersama keluarga atau orang-orang dekat dengan mendiskusikan firman Allah yang telah diberitakan. Terutama, jika saudara memiliki putra dan putri, maka bimbinglah mereka untuk lebih dalam memahaminya dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah. Umat yang dikasihi Tuhan, setelah minggu lalu kita memperingati Minggu Trinitas. Minggu ini kita memasuki masa Minggu Biasa. Pada masa Minggu Biasa ini, mari kita mengingat kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tuntunan kasih Allah. Walaupun saat ini adalah kondisi yang sulit, Tuhan Sang Maha Kasih terus mengaruniakan kita dengan kasih yang tak terhingga. Kita pun dipanggil untuk dipakai menjadi utusan di tengah dunia yang tak kunjung selesai melewati pandemi ini. Mari kita berdiri dan menyanyi dengan gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kebaktian minggu ini berlangsung karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta
beserta saudara, dan beserta saudara juga. umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kebaktian kita minggu ini adalah menghadirkan tanda kerajaan Allah. Kita, sebagai manusia berdosa yang telah beroleh pembebasan dari Allah, diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah. Perutusan ini diberikan kepada setiap kita pengikut Yesus, kepada saudara dan saya, berapapun usia kita, tua atau muda, apapun gender kita, laki-laki dan perempuan, apapun profesi kita, dimanapun berada, semua dipanggil menjadi utusan Kristus. Dimulai dari kesediaan untuk mengalami dan mensyukuri kasih Allah yang sudah dinyatakannya secara cuma-cuma. Kita wujudkan perutusan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah ini melalui hidup beriman pada Kristus. Hidup yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemelut pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Kasih Allah yang terbesar telah dicurahkan kepada setiap pengikut Kristus. Ia Allah yang berbelas kasih kepada mereka yang lelah dan terlantar. Namun, kita sebagai pengikut Kristus seringkali tak kuasa menahan kedagingan kita untuk meneladaninya. Dosa menjadikan kita tak berbelas kasih kepada sesama. Mari, secara pribadi kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dalam kerendahan untuk mengakui segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami abai, berbelas kasih kepada mereka yang lelah. Kami menutup mata dan tangan kami kepada mereka yang terlantar. Kami terlalu sibuk memenuhi keakuan kami. Kami lupa bahwa kami ini utusan Allah yang sudah seharusnya hadir bagi mereka yang lelah dan terlantar. Kami masih menutup mata kami terhadap penderitaan sesama. Berilah kami karunia-Mu ya Tuhan, agar kami sungguh dapat menjadi saluran berkat-Mu. Ubahkan kami ya Tuhan, sehingga kami semakin dimampukan menjadi utusan-utusan-Mu dan kerajaan Allah menjadi semakin nyata di dunia ini. Kaulah Allah yang tak memandang hina keberdosaan kami, dan hanya kepada Tuhan sajalah kami mohon pengampunan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari
karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Bagi setiap kita yang mau mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, telah tersedia berita anugerah, seperti yang tertulis dalam Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku berikan seluruh hidupku padamu Tuhanku, baik jiwa maupun ragaku menjadi milikmu. Di kasih-Mu di hatiku tetap berkuasalah, sehingga segenap hidupku menjunjung Dikau-lah. Ku berikan seluruh hidupku padamu Tuhanku, baik jiwa maupun ragaku menjadi milikmu. Di kasih-Mu di hatiku tetap berkuasalah, sehingga segenap hidupku menjunjung Dikau-lah. Saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah menyiapkan diri kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bagi kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat memahami firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan ini kami dapat menghadirkan kerajaan Allah bagi orang-orang yang ada dalam sekitar kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 19 ayat 2-8. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang punya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama,
Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan bersama-sama membaca Mazmur 100 secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bacaan kedua diambil dari Roma 5 ayat 1-8. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya bagian Injil kita baca pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8. Demikian firman Tuhan bagi kita. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sekian berbagailah kita yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara, ada satu kalimat bijak yang mengatakan bahwa setiap orang Kristen adalah penginjil bagi sesamanya. Setiap orang Kristen adalah penginjil bagi sesamanya. Saudara sekalian, apa maknanya jika dikatakan bahwa setiap orang Kristen adalah penginjil bagi sesamanya? Artinya saudara sekalian ialah bahwa setiap orang Kristen, yaitu saya dan saudara, mempunyai tugas panggilan untuk memberitakan tanda kerajaan Allah kepada semua orang melalui sikap dan perbuatan kita setiap hari. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah, saudara sekalian? Kerajaan Allah adalah sebuah suasana kehidupan bersama di mana kasih dan kebaikan Allah dapat dirasakan oleh banyak orang dalam kehidupannya yang ada di sekitar kita. Itu artinya saya dan saudara harus menjadi cerminan kasih Allah pada semua orang dimanapun kita berada. Nah, saudara sekalian, mengapa kita harus memberitakan dan menghadirkan kerajaan Allah? Menurut saya ada dua alasan mengapa kita harus menghadirkan kerajaan Allah. Yang pertama, saudara sekalian, yang pertama adalah karena identitas kita, identitas saya dan saudara sebagai gereja, dalam arti yang sesungguhnya yaitu eklesia, yang dipanggil keluar untuk memberitakan kebaikan Allah, kasih Allah kepada semua orang. Saudara dan saya dalam arti gereja yang sesungguhnya diutus memberitakan kabar baik tentang Allah pada semua orang. Dan yang kedua, saudara sekalian, mengapa kita harus menghadirkan kasih Allah, karya Allah, kerajaan Allah? Oleh karena itulah tanda syukur kita, tanda sukacita kita kepada Allah yang telah menjadikan kita umat pilihannya. Seperti dikatakan dalam Mazmur pasal 100 yang kita baca hari ini. Saudara, pada dasarnya setiap kita, saya dan saudara dipanggil dan diutus Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Kita yang telah menjadi umatnya diutus menjadi pemberita kasih kepada sesama kita. Menghayati hidup dalam semangat melaksanakan tugas panggilan inilah, maka saya dan saudara sesungguhnya sudah menghidupi sebagai orang Kristen di dalam masyarakat ini. Saudara sekalian, menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara adalah bagaimana kita menghadirkan tanda kerajaan Allah secara efektif dalam kehidupan kita bagi sesama. Menurut saya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudara sekalian, yang harus kita lakukan agar kita menjadi utusan Kristus yang secara efektif menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan bersama ialah bahwa kita harus mempunyai belas kasih kepada sesama. Saudara sekalian, kita tidak dapat menjadi utusan Kristus yang menghadirkan kebaikan Allah pada orang lain jika saya dan saudara tidak mempunyai belas kasih. Dalam Injil teks Matius pasal 9 ayat 36 dikatakan bahwa ketika Yesus berjumpa dengan orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, apa yang dimaksud dengan belas kasihan dalam teks bacaan kita hari ini? Belas kasih adalah sebuah sikap yang mau memahami perasaan dan keadaan orang lain, serta adanya tekad untuk membantu mereka keluar dari pergumulannya. Sekali lagi, saudara, belas kasih yang dimaksud dalam teks Injil Matius adalah sebuah sikap yang mau memahami perasaan dan keadaan orang lain, serta adanya tekad untuk membantu mereka untuk keluar, untuk bebas dari pergumulannya. Kata lain untuk belas kasih adalah berempati. Saudara, memang benar, hanya ketika kita, saya dan saudara mempunyai belas kasih atau empati kepada orang lain, maka dalam diri kita akan ada dorongan untuk berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain. Saudara, kita bisa melihat bahwa ada saudara kita atau teman kita, rekan sepelayanan kita yang membutuhkan kehadiran dan bantuan kita. Tetapi jika tidak ada belas kasih atau empati dalam diri kita, maka kita akan cuek saja, tidak akan peduli. Kita diam saja. Kita akan tetap menjadi orang yang egois dan tidak akan punya tekad untuk menolong orang itu. Tetapi jika kita melihat seperti Yesus, melihat dengan belas kasih atau melihat dengan empati, maka kita akan berbuat sesuatu untuk melakukan sesuatu yang baik pada orang itu, pada anggota keluarga kita, pada rekan sepelayanan kita, pada persekutuan gereja kita,
untuk melakukan yang baik, menolong orang itu keluar dari pergumulannya. Yang pertama adalah kita mempunyai belas kasih. Yang kedua, saudara sekalian, pemberitaan Injil Kerajaan Allah itu pertama-tama harus dilakukan di lingkungan terdekat kita masing-masing. Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan ayat 6 menasehati para murid. Ketika diutus untuk pergi menghadirkan kerajaan Allah, kata Yesus, jangan pergi jauh-jauh. Pergilah ke lingkungan terdekatmu. Pergilah ke lingkungan di mana kamu berada selama ini. Artinya seluruh pemberitaan Injil pertama-tama itu harus dilakukan di lingkungan terdekat kita. Sekarang pun Yesus mengutus kita dengan tugas yang sama. Yaitu lingkungan terdekat kita, keluarga, dan di mana kita tinggal. Lingkungan terdekat kita adalah keluarga kita. Keluarga kita lah yang pertama-tama harus merasakan kasih dan kebaikan kita. Jangan abaikan keluarga. Belas kasih atau empati kita itu pertama-tama harus dirasakan oleh keluarga kita. Apalagi semakin dalam masa pandemi ini, di mana semua anggota keluarga mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami tantangan, maka biarlah setiap anggota keluarga menciptakan dan merasakan kasih dan perhatian satu dengan yang lain. Karena itulah tugas utama kita yang pertama. Bahwa lingkungan terdekat kita harus merasakan kehadiran kita yang membawa kebaikan Allah bagi semua orang. Setelah itu luaskan rasa empati kita pada lingkungan yang lebih luas, yaitu di mana kita tinggal dan dalam lingkungan persekutuan jemaat di mana kita ada di dalamnya. Yang ketiga, saudara sekalian, ialah kita menjadikan setiap pekerjaan, profesi, usaha, kegiatan kita sebagai sarana melayani Allah dan sesama kita. Saudara sekalian, dalam Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 3, mereka yang dipanggil oleh Yesus sebagai murid-muridnya atau sebagai rasul-rasulnya berasal dari berbagai latar belakang profesi atau pekerjaan. Itu artinya Yesus menghargai semua bidang pekerjaan atau profesi. Itu artinya pekerjaan atau profesi kita adalah sarana bagi kita untuk melayani Allah. Di dalam setiap pekerjaan atau usaha kita atau karir kita ada makna panggilan Allah di dalamnya. Di dalam teologi Protestan sangat kuat ditekankan bahwa bekerja itu adalah ibadah. Itu berarti di dalam dan melalui pekerjaan yang kita tekuni, di dalam dan melalui profesi yang kita tekuni, di dalam dan melalui usaha wira swasta yang kita tekuni, saudara sekalian, kita harus melayani Allah. Biarlah Allah itu dimuliakan melalui pekerjaan kita, profesi kita, usaha kita, wira swasta yang kita lakukan. Jika Anda seorang pekerja, jadilah pekerja yang baik dan memuliakan Allah dalam cara dan kualitas kita bekerja. Jika Anda seorang dokter, jadilah dokter yang memuliakan Allah dalam cara Anda menolong sesama. Jika Anda seorang pengusaha atau wira swasta, jadilah pengusaha atau wira swasta yang memuliakan Allah melalui kualitas produk yang dihasilkan dan pada bagaimana kita memperlakukan mereka yang bekerja pada kita. Jika Anda seorang pendidik atau guru atau dosen, jadilah pendidik yang memuliakan Allah di dalam menyiapkan dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas bagi bangsa ini. Jadilah berkat atau saluran berkat Allah melalui pekerjaan, usaha, profesi, wira swasta yang kita tekuni. Biarkan orang lain memuji pekerjaan kita. Biarkan orang lain memuji profesi kita. Biarkan orang lain memuji usaha kita. Ketika mereka memuji kualitas pekerjaan kita, usaha kita, karir kita, wira swasta kita, kita sedang memuliakan Allah yang kita imani. Saudara sekalian, hal keempat untuk dapat menjadi pemberita Injil yang efektif ialah kita menjadi pribadi yang membangun jembatan kehidupan, bukan menjadi tembok penghalang bagi kehidupan bersama. Dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35, saudara sekalian, diperlihatkan bagaimana Yesus bertemu dengan banyak orang. Yesus mendatangi banyak orang. Yesus datang ke kota-kota, ke desa-desa, saudara sekalian. Itu artinya Yesus membangun jembatan kehidupan, bukan membentuk tembok penghalang. Seorang utusan Kristus adalah mereka yang mau berjumpa dengan sesamanya.
Yesus menjadi berkat kehadirannya karena ia membangun relasi dengan banyak orang. Yesus membangun jembatan kehidupan dengan orang banyak. Nah, bagaimana kita menjadi utusan Kristus yang menghadirkan tanda kerajaan Allah? Situasi kehidupan di mana orang lain merasakan kebaikan Allah melalui kita. Jika kita membangun tembok penghalang antar sesama kita membangun tembok dengan orang lain. Sekian tembok penghalang yang membuat saya dan saudara, membuat kita tidak dapat menjadi utusan Kristus yang efektif dalam menghadirkan kerajaan Allah, itu banyak macamnya. Tembok penghalang itu bisa berupa agama. Karena mereka yang berbeda keyakinan agama dengan kita nggak pedulikan. Kita berprinsip hal baik itu hanya untuk agama saya saja, untuk lingkungan agama saya saja. Kalau itu yang terjadi, kita membentuk tembok penghalang. Tembok penghalang juga bisa berupa kesukuan atau etnisitas. Saya hanya berbuat baik bagi orang yang satu suku dengan saya, satu etnis dengan saya. Mereka yang berbeda etnis, berbeda suku dengan saya nggak perlu perhatikan. Itu artinya kita membentuk tembok penghalang. Dan banyak tembok-tembok lain yang bisa kita bangun, yang menghambat kita menjadi orang yang efektif menghadirkan tanda kerajaan Allah. Saudara sekalian, perbuatan kita adalah ekspresi iman yang terbaik dalam relasi kita dengan sesama manusia. Perbuatan kita adalah ekspresi iman. Rasa percaya kita itu diperlihatkan secara nyata. Dan perbuatan konkret kita itu adalah bentuk komunikasi yang terbaik dalam berelasi dengan sesama kita dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, setiap orang Kristen adalah penginjil atau pemberita Injil bagi sesamanya. Dan pemberitaan Injil yang paling efektif adalah melalui kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, saudara sekalian, jadilah ekspresi kebaikan Tuhan bagi sesama kita. Saudara dan saya bisa menghadirkan tanda kerajaan Allah jika dalam hidup ini saudara dan saya memperlihatkan ekspresi hidup kebaikan Tuhan melalui sikap dan tindakan kita. Jadilah ekspresi hidup kebaikan Tuhan bagi sesama. Ibu Teresa pernah berkata begini, dunia tidak membutuhkan orang-orang besar dengan tindakan besar. Namun dunia membutuhkan orang-orang yang bersedia melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Teruskan untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan, saudara dan saya tidak harus melakukan hal-hal yang spektakuler. Tidak harus melakukan hal-hal yang yang luar biasa. Tapi cukup dengan hal-hal sederhana yang langsung dapat dirasakan oleh mereka yang ada di sekitar kita. Tapi itu dilakukan dengan cinta yang besar. Saudara sekalian, saya dan saudara adalah utusan Kristus. Mari kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga setiap orang sekitar kita merasakan kebaikan Allah melalui sikap kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam doa syafaat kami saat ini, kami mau berdoa bagi situasi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi penyebaran pandemi ini dan juga menolong mereka yang terpapar pandemi COVID ini.
Kami mohon padamu ya Tuhan agar mereka yang dirawat karena pandemi dapat segera pulih dan sembuh, dapat kembali berkumpul bersama anggota keluarga mereka. Dan bila Tuhan mampukan situasi sosial politik bangsa kami tetap aman dan terkendali dalam situasi pandemi ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi persiapan gereja-gerejamu, khususnya GKI Kebonjati dalam melaksanakan ibadah di lokasi atau ibadah onsite setelah pemberlakuan PSBB berakhir dan pemerintah mengizinkan setiap ibadah-ibadah keagamaan dapat kembali dilakukan. Berkati segala persiapan yang sedang dilakukan oleh kami ya Tuhan, dan biarlah segala persiapan itu berjalan dengan baik, sehingga pada saat ibadah onsite dilakukan, semuanya telah tersiapkan semua dengan sempurna, sehingga dapat juga berikan rasa aman bagi jemaat yang akan hadir dalam ibadah di gereja. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk tim medis, dokter, perawat yang terus berusaha menolong sesama yang dalam perawatan karena terpapar virus COVID-19 ini. Berikan mereka keteguhan hati, kesukacitaan, dan juga kesehatan di dalam merawat sesama yang dalam penderitaan ini. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan bagi anggota keluarga mereka juga. Bapa Surgawi, kami juga mendoakan anggota jemaat kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesehatan dan pemulihan. Yang dalam pergumulan karena banyak hal dalam kehidupan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, Tuhan yang tolong hadir dalam segala pergumulan mereka. Berikan kekuatan kepada mereka dan mampukan mereka dapat terus bertahan, dan juga Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka hari demi hari. Dan Tuhan juga mampukan mereka ya Tuhan untuk dapat melihat apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, untuk dapat bagi kehidupan mereka sehari-hari, usaha mereka, pekerjaan mereka, dan karir mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk upaya pemerintah kota kami, Kota Bandung, dapat terus mengatasi pandemi ini. Tuhan berkati, dan biarlah pemberlakuan PSBB sampai pertengahan bulan ini dapat menolong untuk mencegah semakin luasnya penyebaran pandemi ini. Bapa di sorga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat 15. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dapat memberikan persembahan syukur tahunan dengan melakukan transfer ke rekening BCA GKI Kebonjati Bandung dengan menambahkan angka nominal 5 di belakang nilai transfer yang diberikan. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan mingguan, dapat memberikannya melalui transfer maupun melalui QR Code seperti yang tertera di layar. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, pemberi segala kasih karunia yang baik dan yang sempurna. Kami mengakui kelimpahan berkat yang kami terima
yang kini sebagian kami persembahkan kepadamu. Kami mohon kiranya Engkau berkenan menerimanya. Dan kami juga mohon untuk memberikan hikmat kepada yang mengelolanya atas nama dan untuk kemuliaan-Mu. Berikanlah kasih karunia agar kami juga rela mempersembahkan diri kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Umat kekasih Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam shalom. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi kerajaan Allah, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah, Bapa Sang Pencipta, menyinari langkah hidupmu dalam kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus memampukanmu menjadi utusan kerajaan Allah, dan kiranya Roh Kudus Sang Pendamai memenuhi hati dengan damai sejahtera yang kekal. Amin.